Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan subbab pendidikan anti korupsi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dian Fuada dengan nomor NIM 4321001. Perkenalkan, nama saya Rabiatul Adawiyah, nomor induk mahasiswa 4321002. Perkenalkan, nama saya Intan Nadifa, NIM 4321022. Perkenalkan, nama saya Diana Salvanur, nomor induk mahasiswa 4321025. Pemahaman dan pengertian pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi adalah program pendidikan tentang korupsi yang bertujuan untuk membangun dan meningkatkan kepedulian warga negara terhadap bahaya dan akibat dari tindakan korupsi dengan target utama memperkenalkan fenomena korupsi di kalangan generasi muda agar generasi muda mampu membentuk sikap anti korupsi pada dirinya. Departemen Pendidikan Lituania yang telah menerapkan pendidikan anti korupsi di negaranya sejak tahun 2005 mengatakan bahwa tugas utama dari pendidikan anti korupsi di sekolah adalah untuk memberikan pemahaman kepada siswa mengenai perbedaan antara bentuk kejahatan korupsi dengan bentuk kejahatan lainnya. Kemudian memberikan argumen yang logis dan rasional mengapa korupsi merupakan suatu kejahatan, serta menunjukkan cara-cara yang bisa ditempuh untuk mengurangi terjadinya tindakan korupsi. Agus Wibowo berpendapat bahwa pendidikan anti korupsi merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai anti korupsi. Sedangkan menurut Haryono Umar, dalam Agus Wibowo, tujuan pendidikan anti korupsi tidak lain untuk membangun karakter teladan agar anak juga dapat menjadi promotor pemberantas korupsi. Jadi bisa disimpulkan bahwa pendidikan anti korupsi adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses pembelajaran yang kritis terhadap nilai-nilai anti korupsi untuk membangun karakter teladan agar pelajar menjadi promotor pemberantas korupsi sehingga tidak ada lagi tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian baik bagi masyarakat maupun negara. Landasan hukum operasional tentang pendidikan anti korupsi terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 99. Peraturan pemerintah ini dimaksudkan agar masyarakat memiliki peran aktif untuk ikut serta mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN yang diwujudkan dengan menaati norma hukum, moral, dan sosial yang berlaku di masyarakat. Produk kebijakan publik lain yang berkaitan dengan pendidikan karakter dan anti korupsi meliputi UU Nomor 20 Tahun 2003, Perpres Nomor 87 Tahun 2017, serta Kemendikbud Nomor 28 Tahun 2018. Dampak tindak pidana korupsi di Indonesia yang pertama di bidang demokrasi, yaitu 1. Korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintah yang baik dengan cara menghancurkan proses formal. Yang kedua, korupsi di pemilihan umum dan badan legislatif mengurangi akuntabilitas dan perwakilan pembentukan kebijaksanaan. Yang ketiga, korupsi di sistem pengadilan menghentikan ketertiban hukum. Dan yang keempat, korupsi di pemerintahan publik menghasilkan ketidakseimbangan dalam pelayanan masyarakat. Yang kedua, di bidang ekonomi. 1. Korupsi mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidakefektifan yang tinggi dalam sektor publik. Yang kedua, korupsi meningkatkan ongkos niaga. Yang ketiga, ketersediaan esogokan banyak menyebabkan pejabat untuk membuat aturan-aturan baru dan hambatan baru. Yang keempat, korupsi menimbulkan distorsi dalam sektor publik dengan mengalihkan investasi publik ke proyek-proyek masyarakat yang mana sogokan dan upah tersedia lebih banyak. Yang kelima, korupsi mengurangi pemenuhan syarat-syarat keamanan bangunan, lingkungan hidup, atau aturan-aturan lain. Dan yang keenam, korupsi mengurangi kualitas pelayanan pemerintah dan infrastruktur serta menambahkan tekanan-tekanan terhadap anggaran pemerintah. Selanjutnya, di bidang kesejahteraan negara. Korupsi memberikan ancaman besar bagi warga negaranya. Korupsi politis berarti kebijaksanaan pemerintah sering menguntungkan pemberi sogok, bukan rakyat kelas. Yang kedua, korupsi menjadikan politikus membuat peraturan yang melindungi perusahaan besar namun merugikan perusahaan kecil. Penyebab tindakan korupsi. Faktor internal. A. Aspek perilaku individu meliputi 1. Sifat tamak manusia. 2. Moral yang kurang sehat. 3. Gaya hidup yang konsumtif. B. Aspek sosial. Perilaku terjadi karena dorongan keluarga.
Faktor eksternal. A. Aspek sikap masyarakat terhadap korupsi. 1. Sifat tertutup terhadap tindak korupsi oleh segelintir oknum. 2. Nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi. 3. Masyarakat kurang menyadari bahwa korban utama korupsi adalah masyarakat sendiri. 4. Masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi. 5. Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah dan diberantas bila masyarakat ikut aktif dalam agenda pencegahan dan pemberantasan. B. Aspek ekonomi pendapatan. Tidak tercukupinya kebutuhan memungkinkan seseorang mengalami situasi terdesak dalam hal ekonomi, sehingga mengambil jalan pintas, salah satunya korupsi. C. Aspek politis. Instabilitas politik, kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan sangat berpotensi menyebabkan perilaku korupsi. D. Aspek organisasi. 1. Kurang adanya sikap keteladanan pimpinan. 2. Kultur organisasi yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan berbagai situasi tidak kondusif. 3. Kurang memadainya sistem akuntabilitas institusi pemerintahan. 4. Kelemahan sistem pengendalian manajemen. 5. Lemahnya pengawasan. Strategi dalam pemberantasan korupsi ada 3, yaitu preventif, detektif, dan represif. 1. Strategi preventif adalah usaha pencegahan korupsi yang diarahkan untuk meminimalkan penyebab dan peluang untuk melakukan korupsi. 2. Upaya detektif adalah usaha yang diarahkan untuk mendeteksi terjadinya kasus-kasus korupsi dengan cepat, tepat, dengan biaya murah sehingga dapat segera ditindaklanjuti. 3. Upaya represif adalah usaha yang diarahkan agar setiap perbuatan korupsi yang telah diidentifikasi dapat diproses secara cepat, tepat, dengan biaya murah sehingga kepada para pelakunya dapat segera diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya pemberantasan korupsi di bidang pendidikan. Melalui pendidikan yang baik diharapkan pula setiap penegak hukum pidana memiliki pemahaman hukum yang baik pula, sehingga dengan pemahaman yang baik akan menciptakan penegak-penegak hukum yang handal. Melalui pengembangan perilaku yang baik dan diajarkan serta dipraktikkan terutama di perguruan tinggi yang mengajarkan tentang ilmu hukum, maka pemberantasan tindak pidana korupsi akan dapat diwujudkan secara baik. Pembekalan ilmu yang baik tentu akan menimbulkan dampak yang positif bagi terciptanya iklim penegak hukum pidana yang selalu berorientasi pada kepentingan hukum yang luas, yakni menyangkut kepentingan hukum secara individu maupun kelembagaan atau kepentingan umum. Pentingnya pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi diperlukan sejak anak belajar tentang kehidupan, artinya sejak awal anak mulai dikenalkan nilai-nilai anti korupsi. Penanaman nilai yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan akan menumbuhkan sebuah sikap yang menjadi kepribadian anak. Dengan pendidikan anti korupsi, generasi penerus diharapkan mampu mengembangkan sikap 1. Memahami serta mengingat informasi mengenai korupsi dan bahayanya. 2. Mempersuasi atau membujuk diri sendiri untuk bersikap kritis. Tujuan pendidikan anti korupsi. Menurut Dharma, secara umum, tujuan pendidikan anti korupsi adalah 1. Pembentukan pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk korupsi dan aspek-aspeknya. 2. Pengubahan persepsi dan sikap terhadap korupsi. 3. Pembentukan keterampilan dan kecakapan baru yang dituduhkan untuk melawan korupsi. Menurut Arba'in, tujuan yang hendak dicapai dalam pendidikan anti korupsi di sekolah adalah untuk 1. Menanamkan nilai dan sikap hidup anti korupsi kepada warga sekolah. 2. Menumbuhkan kebiasaan perilaku anti korupsi kepada warga sekolah. 3. Mengembangkan kreativitas warga sekolah dalam memasyarakatkan dan membudayakan perilaku anti korupsi. Menurut Wijaya, tujuan pendidikan anti korupsi yaitu sebagai berikut. 1. Membangun kehidupan sekolah sebagai bagian dari masyarakat melalui penciptaan lingkungan belajar yang berbudaya integritas anti korupsi. Kedua, mengembangkan potensi kalbu nurani peserta didik melalui ranah efektif sebagai manusia yang memiliki kepekaan hati dan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai budaya sebagai wujud rasa cinta tanah air. Yang ketiga, menumbuhkan sikap perilaku kebiasaan yang terpuji sejalan dengan nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius. Yang keempat, menanamkan jiwa kepemimpinan yang profesional dan bertanggung jawab sebagai generasi penerus bangsa.